terakhir Unilever, kalau kita kembali ke harga sahamnya dulu ya, Unilever itu juga sempat tertahan ya setelah rilis laporan keuangannya itu above expectation lah ya. Jadi memang akhirnya kinerja keuangan Unilever ini cukup solid, dan akhirnya Unilever juga cukup menghadapi tekanan jual ya kemarin, dan ini juga memang dipengaruhi oleh sell on news. Jadi banyak orang juga yang berekspektasi Unilever kinerjanya solid, dan ternyata memang solid, akhirnya mengambil posisi profit taking begitu ya. Nah, kalau kita ingat kemarin update dari manajemen, di sisa tahun 2025, manajemen ini akan menerapkan 3 rencana bisnis yang paling utama ya gitu ya, dari untuk mengoptimalkan potensi bisnisnya Unilever. Yang pertama itu manajemen akan menyokong lebih lagi begitu ya penjualan dari produk-produk yang memang punya pertumbuhan yang signifikan. Kalau dari sini kita lihat produk-produknya itu ada Pepsodent, Sunlight, dan juga Royco. Jadi nanti manajemen akan berfokus pada penjualan di 3 unit bisnisnya ini untuk kemudian diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dari kinerja keuangan Unilever di sisa tahun 2025. Dan strategi yang kedua yang menarik ya my friends, Unilever ini berencana untuk hadir di seluruh segmen masyarakat ya, dari kalangan atas, menengah, hingga ke bawah. Kalau dari kalangan atasnya, Unilever punya produk-produk di beauty and well-being ya. Di sini bisa dilihat juga my friends, produk-produknya cukup kompetitif juga di pasar. Jadi harusnya ini bisa membuat Unilever punya peluang yang cukup baik ya untuk berkembang di segmen menengah atas. Dan juga kalau di kalangan menengah bawahnya, ini yang menarik adalah Unilever akan mengeluarkan ukuran-ukuran baru ya, yang lebih ringkas, yang lebih kecil begitu ya dari ukuran sebelumnya, untuk beberapa produk yang memang laku di kalangan menengah bawah, seperti misalnya sabun. Di sini ada sabun, juga ada kecap, dan juga Rinso ya, sabun cuci baju ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya poinnya apa? Unilever ingin mengembalikan harganya yang supaya lebih kompetitif ya my friends. Kalau kemarin itu marginnya itu tertekan karena memang Unilever banyak menerapkan promo-promo untuk supaya produk-produknya itu lebih atraktif di pasar. Nah, kalau hadir dengan ukuran yang lebih kecil dengan harga yang lebih kompetitif, harusnya ini berkaitan dengan strategi yang ketiga, yaitu efisiensi bisa terlaksana sehingga margin profitabilitas bisa kemudian terjaga untuk menciptakan kinerja keuangan yang lebih baik lagi oleh Unilever ke depannya. Nah, seperti yang saya katakan di WIFI sebelumnya, bahwa sell on news tadi masih awal dari segalanya, karena dengan potensi kinerja yang lebih baik ini, masih ada potensi re-rating dari analis, dan juga jangan lupa my friends bahwa manajemen telah berjanji ya, ini kalau kita lihat Unilever berencana membagikan dividen 100% dari laba tahun buku 2025. Ditambah lagi ada dividen khusus dari divestasi bisnis es krimnya yang saat ini memang sedang dalam pembahasan di level Unilever globalnya. Jadi kalau kita nantikan perkembangannya, harusnya dari sisi kinerja dan dividen ini bisa memberikan sentimen yang cukup baik buat pergerakan harga saham Unilever. Itu dari WIFI dan Unilever. Balik lagi, sebenarnya masih ada banyak saham lainnya yang mungkin my friends bisa pertimbangkan, yang termasuk ke dalam 2 kategori tadi ya, bahwa yang pertama punya cerita fundamental yang cukup solid, dan juga cenderung netral terhadap sentimen global index rebalancing atau MSCI rebalancing tadi. Sehingga kita harapkan kalau misalnya memang ada tekanan-tekanan atau ada volatilitas tinggi atau ada sentimen negatif yang berkembang secara umum ya, baik dari sisi makro maupun dari sisi indeks rebalancing tadi, harusnya saham-saham yang masuk ke dalam kategori ini bisa bergerak anomali, kurang lebih seperti itu my